Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pas nyari mancing cowboy. Langsung aja yang kemarin saya udah bongkar catfish Ryota ya, yang ini. Ya, catfish Ryota. Ini dia reelnya ya. Kita taruh dulu catfish Ryota. Kemudian yang satu lagi yang mau saya bongkar hari ini adalah Aiwa Ryota. Ya, oke. Spesifikasi hampir sama, kemudian harganya juga relatif sama. Apalagi ya, nanti mungkin lebih detailnya kita bongkar aja bareng-bareng. Apa sih perbedaan dan samanya di mana, bedanya di mana antara catfish Ryota dan Aiwa Ryota. Sebelum saya bongkar, sebelum saya buka Aiwa Ryota, saya baca dulu spesifikasi yang ada di dalam boxnya. Oke. Untuk ball bearing yang pertama dia 12+1, nanti kita cek aja bareng-bareng. Kemudian untuk ukuran teman-teman, ini dari 1000, 2000, 3000 dan 4000 ya, Aiwa Ryota ini. Yang 6000 nggak tahu. Saya cari-cari sepertinya nggak ada ya ukuran 6000. Kalau di catfish Ryota dia ada 6000. Kalau Aiwa ini sepertinya kalaupun ada mungkin jarang ya. Kebanyakan dari 1000, 2000, 3000 dan 4000. Kemudian ball bearing udah tadi, gear ratio 5.2:1 ya. Ini yang saya dapat ukuran 2000. Lalu di sini ada tulisan apa lagi nih? Sudah screw-in power handle pastinya, one way ya, one way clutch anti reverse. Kemudian apa lagi? Aluminium spool ya. Powerful driving gear system. Ya, itulah standar ya. Oke, langsung aja kita buka Aiwa Ryota seperti apa ya. Ini dia. Oke, yang saya dapat ini ukuran 2000. Kemudian warnanya juga saya bikin sama ya, yang kemarin catfish juga merah hitam, yang Aiwa Ryota ini juga warna merah hitam. Ini dia ya, Aiwa Ryota. Sudah screw-in power handle, kita putar aja. Oke, ini dia Aiwa Ryota ya, hampir mirip dengan catfish Ryota, warnanya sama, secara desain dan body sama persis, handle-nya juga sama. Ya, cuman bedanya ini warna chrome di handle-nya. Kalau yang catfish Ryota dia hitam. Cuman perpaduan merah hitamnya sama ya di bagian spoolnya ya. Ini Aiwa Ryota yang 2000 juga. Ya, putarannya cukup lumayan ya. Lanjut. Untuk ukuran udah saya jelasin, harga juga sama ya. Kisaran 160 ribuan saja sampai 200 ribu ya, masih di bawah 200 ribu. Untuk warna ada 3 macam warna ya. Merah hitam yang ini, kemudian biru hitam dan hijau hitam. Ada 3 warna untuk Aiwa Ryota ini. Untuk ukuran tadi sudah jelasin, harga juga sudah saya jelasin. Kita timbang dulu. Kalau kemarin di catfish Ryota itu ada 235 gram untuk ukuran yang 2000. Sekarang di Aiwa Ryota berapakah? Apakah lebih ringan atau sama atau lebih berat? Sama-sama ukuran 2000 teman-teman. Oke, 250 gram di Aiwa Ryota. Ya. Jadi kesimpulan untuk masalah berat, masih lebih berat Aiwa Ryota, selisih 15 gram teman-teman ya. Kalau di catfish Ryota kemarin cuma 235 gram, kalau Aiwa Ryota 250 gram. Nah, kalau mau cari ringan berarti pilihlah catfish Ryota ya. Selisih 15 gram. Sekilas dipegang emang nggak kerasa sih bedanya, karena cuma 15 gram ya. Tapi ternyata setelah ditimbang masih lebih ringan catfish Ryota. Oke, lanjut, nggak usah lama-lama lagi, kita bongkar aja Aiwa Ryota yang 2000. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat, lebih detailnya dari Aiwa Ryota ya. Ini yang warna merah dan hitam. Ada juga warna biru, hitam dan hijau hitam ya. Ini dia, silahkan dilihat-lihat dulu sebelum saya bongkar teman-teman. Ya, oke. Langsung saya lepas saja handle-nya. Ini sudah screw in power handle. Ini dia. Saya tes dulu apakah dia berbahan apa nih handle-nya. Oke, aluminium. Bagus. Bagian screw-nya juga aman, rendah kandungan besi. Ini modelnya sama persis dengan catfish Ryota ya handle-nya. Cuman bedanya ini kalau di Aiwa dia chrome. Kalau di catfish dia hitam warnanya ya. Bedanya cuma di situ. Kalau bahannya sama ya, aluminium. Oke, lanjut. Saya
Dengerin dulu suara klikernya sebelum saya buka spoolnya teman-teman. Oke. Nyaring banget teman-teman. Ya. Klikernya nyaring banget. Lebih nyaring Aiwa Ryota dibanding Catfish Ryota yang kemarin. Oke, nyaring banget teman-teman. Kita buka spoolnya aja. Oke, ini dia spoolnya. Oke, agak beda dengan tutup spool yang lainnya. Dia berbahan plastik bukan plat. Jadi dipastikan ini akan lebih aman sih sebenarnya dari karat ya, karena dia berbahan plastik. Oke. Saya taruh handle-nya, saya taruh tutup spool. Kemudian ini spoolnya, ya aluminium pastinya. Ya, dan ini klikernya. Oke, dia menggunakan plat bukan dari per, makanya lebih nyaring di sini teman-teman. Suara klikernya nyaring. Oke, saya ambil dulu drag washer kalau gitu. Ini ukuran 2000 yang saya dapat teman-teman, ya. Ada berapa jumlahnya? Kita lihat dulu. Ukuran 2000. Belum carbon tag pastinya ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Hah, ada 7. Mungkin kelebihan 1 nih harusnya nih. Harusnya 33 ya, Keyboxer 3, Dragwasher 3, tapi ini di Dragwasher ada 4. Mungkin kelebihan 1. Nggak apa-apa, malah lebih bagus. Pengeremannya lebih ini lagi, nggak apa-apa. Mungkin kelebihan 1, harusnya itu biasanya normalnya 6 ya teman-teman. Oke, ini Keyboxer biasa wajar. Ini bukan real SW, jadi dipastikan masih kalau ada beberapa kandungan besinya masih ada dan tidak ada seal. Itu wajar. Oke, ini spoolnya. Saya taruh di sini. Lanjut. Ini clicker. Oke, ini dia. Sebelum saya buka bel arm, lihat dulu kerapatan antara bel arm dan rotor. Ini cukup lumayan rapat. Ya, di Catfish Ryota juga rapat, ini juga rapat, teman-teman. Ya. Bagus. Lalu lanjut saya buka liner roller. Tulisan di boxnya sama 12+1 ball bearing. Tapi pada kenyataannya nggak tahu. Kita bongkar aja ada berapa ball bearingnya di sini. Di line roller apakah ada ball bearing? Oke, di line roller kosong. Tidak ada apa-apa ya teman-teman. Kosong ya. Oh iya bener, kosong. Line roller kosong. Bushing pun tidak ada. Dan ini ada screw. Oke. Untuk ininya, kondisi kadar besi di bagian bautnya dia lebih tinggi daripada yang Catfish Ryota kemarin. Catfish Ryota tidak terlalu nempel, kalau ini nempel, agak lumayan nempel, agak cukup tinggi untuk kadar besinya di bagian baut-baut. Oke, langsung saya buka aja di bagian bell arm kalau gitu, untuk mengetahui kondisi bell spring guide. Kalau di Catfish Ryota dia sudah besi. Kalau di Aiwa Ryota kita cek aja. Oke. Sudah besi teman-teman. Nih. Bagus ya, sudah besi. Oke ya, sudah besi teman-teman. Lanjut. Ini main shaft, saya cek dulu. Oke, wajar kalau masih ada kandungan besi. Langsung aja saya buka. Ini rotor berbahan grafit. Kayak sih sekilas bahannya sama ya. Sama seperti di apa namanya? Catfish. Ini dia ya rotornya. Ini dia kondisi dari one way. Tuh baru kelihatan satu ball bearing di bagian pinion. Oke, sebelum ke one way saya buka dulu bagian body ya teman-teman. Oke, sudah saya lepas baut-bautnya. Kita tinggal tarik aja side plate-nya. Oke, sebentar. Nah, ini dia side plate-nya berbahan plastik biasa, dan body ini berbahan grafit ya, termasuk foot rail-nya. Oke, ini dia satu buah ball bearing dengan sistem terbuka di main gear atau drive gear. Saya tarik dulu drive gearnya. Ini ukuran 2000 ya teman-teman. Oke, ini dia kondisi dari drive gearnya. Ini bagusnya adalah asnya dia kuningan ya,
Kalau di Catfish dia zinc alloy semuanya, tapi kalau di Aiwa Ryota ininya kuningan asnya, ya. Kalau lainnya zinc alloy biasa, ya. Perbedaannya di situ, dia lebih unggul, asnya dia berbahan kuningan. Oke, lanjut saya buka. Untuk menarik main shaft saya buka slider. Oke, ini dia main shaftnya. Saya taruh ini slider dan oscillation gear. Ya, ada satu buah ball bearing di sana juga di bagian drive gear bagian kanan. Nanti akan saya ambil juga. Oke, sebentar, ini oscillation gearnya agak tebal sepertinya. Ya, ini dia oscillation gear. Agak tebal dikit dibanding yang di Catfish. Dan ini ada satu buah ball bearing dengan sistem terbuka dan tertutup, ya, terbuka dan tertutup. Oke, lanjut. Bagian bodi sudah kosong, saya masuk ke bagian one way, ya. Saya buka dulu baut-bautnya. Oke, langsung saya buka one way. Ini dia, ada satu buah ball bearing. Saya tarik, ya. Oke, ini dia pinion dan ball bearing. Dan di dalam ada one way dan ada roller bearing. Biarin di dalam aja teman-teman, nggak usah saya ambil. Oke, saya lanjut ke bagian pinion. Di sini ada ball bearing, ya. Ada bushing dan pinion itu sendiri. Di sini ball bearingnya cuma satu, bagian atas aja, ya. Di Aiwa Ryota ball bearing yang dari pinion cuma ada di atas. Kalau di Catfish Ryota dia ada dua, atas dan bawah ball bearingnya. Perbedaannya di situ, ya. Oke, udah selesai saya bongkar semuanya. Tinggal saya hitung aja. Ball bearingnya dulu saya hitung teman-teman, ya. Ball bearingnya ada dua di bagian main gear atau drive gear kanan kiri, dan satu di bagian pinion gear, ya. Nah, ini ya, satu di bagian pinion gear. Oke. Nah, berarti ada 3 plus 1. Plus satunya ada di sini, roller bearing, ya. 3 plus 1. Berarti untuk jumlah ball bearing lebih banyak Catfish Ryota. Cuman selisih satu ball bearing yang ada di pinion gear, ya. Beda di situ ya ball bearingnya, ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya perbedaan selanjutnya adalah di bagian nih, drive gear. Kalau di Aiwa Ryota asnya sudah kuningan, tapi kalau di bagian Catfish Ryota dia zinc alloy semuanya. Perbedaan di situ. Lebih bagus yang kuningan ya teman-teman pastinya. Oke, kalau untuk bell spring-gate kondisinya sama-sama menggunakan bahan besi. Kemudian handle juga sama, aluminium, cuman beda warna. Ini chrome. Kalau di Catfish Ryota dia warna hitam. Kemudian spool sama aluminium, tapi bedanya clickernya. Kalau di Aiwa Ryota clickernya sangat nyaring, tapi kalau di Catfish Ryota cenderung pelan. Ya. Kemudian tutup spool ini juga plastik semuanya. Tapi kalau di Catfish Ryota ada platnya, yaitu masih ada kandungan besi. Kalau plastik dijamin tidak ada besinya. Kemudian untuk drag washer kelebihan 1 mungkin kali ya. Sebenarnya jumlahnya sama 6. Cuman mungkin drag washernya kelebihan 1. Jadi 7. Ya, oke. Lalu di bagian land roller sama, tidak ada ball bearing. Di Catfish Ryota juga tidak ada ball bearing. Kemudian bagian oscillation gear lebih tebal sedikit Aiwa Ryota dibanding punyanya Catfish Ryota. Oke, itu ya. Untuk yang lainnya standar aja, standar real harga di bawah 200.000. Oke, gitu ya teman-teman. Kelebihan dan kekurangannya dari Aiwa Ryota, dan perbandingannya saat ini sudah saya perbandingkan juga dengan Catfish Ryota seperti apa perbedaannya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi apalagi emang 11-12 ya. Jadi ada beberapa kelebihan yang ada di Aiwa Ryota, tapi ada kekurangan di Catfish. Ada kelebihan dari Catfish, kekurangannya ada di Aiwa Ryota. Jadi ya 11-12 sih.
11-12 cuman perbedaan ada di ball bearing tadi ya. Di ball bearing di sini di aware lebih sedikit. Nah, tapi untuk kembali lagi ke teman-teman sekalian, mau pilih yang mana? Sama-sama namanya Ryota, tapi beda merek antara Catfish dan Aiwa. Silahkan teman-teman menentukan pilihan. Kalau harga sih sama ya teman-teman, harga sama, ukuran sama, desain sama, warna juga yang merah ada merah juga gitu ya. Cuman bedanya kalau Aiwa dia ada biru ada hijau. Untuk lainnya sama. Ya beda di ball bearing sama beda di drive gear ini. Ya. Yang paling signifikan adalah drive gear ini asnya kuningan. Kemudian ini ball bearingnya 3, kalau di Catfish ball bearingnya 4. Oke, silakan teman-teman yang menentukan pilihan sendiri ya antara Catfish Ryota dan Aiwa Ryota. Mau pilih yang mana? Oke. Gitu ya. Untuk pemakaian ini di freshwater sangat bisa, di kolam, liaran bisa, waduk, sungai. Kemudian mau dipakai di laut, ya ini sebenarnya bukan real SW ya, masih jauh dari real SW. Tapi silahkan aja kalau mau mencoba, pakai aja, tapi tetap ekstra perawatan pesan saya ya, karena ini bukan real SW. Oke, bagi teman-teman yang berminat, silahkan kunjungin link pembelian yang ada di kolom deskripsi di bawah. Di situ ada beberapa link toko online. Silahkan dipilih-pilih, tentukan harga yang paling murah dan jarak ya, ongkirnya biar nggak terlalu mahal. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi alternatif atau pilihan ya bagi teman-teman yang lagi cari-cari reel murah di bawah 200.000. Oke, dukungan, support, masukan, saran sangat kami tunggu untuk kedepannya agar Mancing Kobo lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih bagus lagi, pastinya lebih keren dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, gitu ya teman-teman. Dan yang pasti jangan lupa, yang penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.